Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan sedaya rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya senantiasa menjadi sebab untuk jauh lebih dekatnya kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka kita mulai kajian ini dengan membaca Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita teruskan pada Asy-Syu'bah Ats-Tsalisah was-Sab'un, cabang yang ke-73. Menika al-i'radu an lagwil kalam, menghindarkan diri dari sia-sianya perkataan. Jadi menjauhkan diri, menghindarkan diri dari sia-sianya perkataan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, falyakul, maka hendaknya orang itu bertutur kata khaira, yang baik. Aun yasmut, menawi boten saged bertutur kata yang baik, hendaknya diam. Niku sabdanipun Rasulullah. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayataken dumateng Imam Bukhari dan Muslim. Ayat maksudipun hadis itu, mangkana, barang siapa, yu'minu, beriman, imanan kamilan, dengan iman yang betul-betul sempurna, billahi, kepada Allah, wa yaumil qiyamati, dan beriman kepada adanya hari akhir, fal yatakallam, maka hendaknya orang tersebut berkata, bima lahu fihi manfaatun, ialah perkataan yang sekiranya di dalamnya itu mengandung kemanfaatan. Ka kalimatil haqqi 'inda zalimin, seperti perkataan yang benar, 'inda zalimin, di hadapan orang yang zalim. Ini penting sekali. Aul yaskut amma la manfaatun lahu fihi, atau sebaliknya, diam amma, dari sebuah perkataan, la manfaatun lahu fihi, yang sekiranya tidak memberikan kemanfaatan padanya. Wa qala rajulun li ba'dil 'arifin, berkatalah seseorang, li ba'dil 'arifin, dumateng orang yang arif, orang yang bijak. Usini, wahai orang yang arif, berikanlah wasiat kepadaku. Qala, lajeng orang arif itu menjawab,
ij'al lidinika ghilafan ka ghilafil mushaf, jadikanlah lidinika agamamu ghilafan seperti sampul, ka ghilafil mushafi seperti sampulnya mushaf Al-Quran itu. Kalau sudah ada sampul di situ, betul-betul sampulnya dijaga ketat. Li'alla tudannisahu, agar supaya engkau tidak mengotori sampul itu, agar engkau tidak mengotori mushaf itu. Mushaf itu bagaikan agama. Jadi jaga, buat agamamu itu ghilafan, ya, sebuah sampul, ka ghilafil mushaf, kaya dene sampule mushaf. Li alla tutannisahu, agar supaya panjenengan sedaya tidak bisa mengotori mushaf itu. Kala jeng bertanyalah seorang tadi kepada Ba'dil Arifin, wa ma ghilafuddin, nopo ingkang dipun wastani ghilafuddin, sampulipun agama itu. Kala Arif, orang yang arif tadi menjawab, tarkul kalam, iki punika menjauhi gumeneman, menjauhi perkataan, tarkul kalam illa fima la budda minhu, kejaba perkataan yang memang wajib di mata kula panjenengan sedaya yang harus kita katakan. Nek wajib panjenengan sholat masa berkata, ini wajib tetap harus berkata, karena itu memang wajib yang harus kita ungkapkan. Jadi kata orang arif billah, agar agama kula panjenengan sedaya itu adalah tersampuli dengan sampul yang ketat, sehingga agama itu tidak bisa terkontaminasi, terkotori dengan hal-hal lain. Maka jaga agama itu dengan sampul. Apa niku sing dipun sebab yang dimaksud ghilafuddin iki punika sampul agama? Maka orang arif billah itu menjawab, tarkul kalam illa fima la budda minhu, siji iki punika menjauhi perkataan, kejaba memang perkataan sing sifatipun wajib di mata kula panjenengan sedaya yang harus kita katakan. Misalkan kita saat menunaikan ibadah sholat harus melafalkan, harus mengatakan sebuah lafal itu di hadapan Allah, maka itu wajib kita lakukan, tidak boleh ditinggalkan. Misalkan panjenengan sedaya harus mengatakan sesuatu yang benar itu, sekalipun yang benar itu pahit, maksudipun nek panjenengan ungkapkan itu berbahaya, karena kanan kiri panjenengan sedaya itu betul-betul napa niku mengintai sapa wong sing mau mengatakan ini berbahaya. Tapi itu adalah sesuatu yang benar yang harus panjenengan sedaya ungkapaken, harus panjenengan sedaya lisankan. Kalau itu tidak diungkapkan, malah justru akan terjadi mafsadah. Ini harus diungkapkan, betul nopo, karena itu sesuatu yang benar memang harus diungkapkan. Kalau itu tidak diungkapkan, akan terjadi kezaliman. Misalkan panjenengan rembukan bab misalkan urusan waris di dalam keluarga. Urusan waris itu sing sejatosipun sing bener niku pembagiannya adalah berdasarkan kesepakatan. Tetapi ada salah satu keluarga yang itu punya power, punya kekuatan, dan dia itu orang yang agak sedikit epek, ya, rakus. Maka kemudian dia harus mengatakan, ya, menggeser pembagian yang sesungguhnya itu. Dan itu harus berbicara di hadapan seorang hakim, mana sesungguhnya yang benar. Panjenengan milih jujur mengatakan yang benar di depan hakim, atau panjenengan takut menawi mengatakan yang benar itu akan
disakiti oleh sebagian keluarga. Nah, ini kita sebutin caranya. Nek panjenengan tidak punya kekuatan, ya lewat sebagian keluarga yang kira-kira keluarga itu punya kekuatan. Harus mengatakan yang benar. Sebab kalau itu tidak dikatakan berbahaya, akan terjadi kezaliman. Katakanlah kebenaran itu, walaupun kebenaran yang kau katakan itu sesungguhnya punya resisten, punya bahaya. Jadi lewat orang bisa. Yang penting ada kemauan bahwa yang benar itu tetap harus diperjuangkan. Dan itu kecuali kejaba perkataan yang memang harus dan wajib dibicarakan, maka kalau panjenengan saya tetap hukum pun harus berbicara. Tarkul kalam illa fima la budda minhu. Yang kedua, wa tarku mukhalitatin nas illa fima la budda minhu. Yang kedua, itu meninggalkan berinteraksi kepada orang-orang yang berbeda agama. Illa fima la budda minhu, kejaba memang hubungan komunikasi yang sifatipun wajib. Ini toleransi. Hubungan yang sifatipun wajib itu misalkan ada tetangga yang bersebelahan tetapi kemudian berbeda agama. Saat itu agama yang bersebelahan itu punya hajat, misalkan hajat apa? Yang hajatnya itu entah itu hajat yang berkaitan dengan agamanya atau hajat yang berkaitan dengan salah satu fungsi dan tujuan hidupnya. Maka ini kalau panjenengan sedaya diwajibkan untuk toleransi. Toleransi itu napa sifatipun? Menghormati perbedaan agama. Tidak menganggap toleransi berbeda nih. Misalkan agamanya berbeda, saya menghormati. Sebatas menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untuk agamamu dan agamaku untuk agamaku. Kamu menjalankan ibadah, saya hormati, tidak saya ganggu. Saya menjalankan ibadah, ya hormatono, jangan engkau mengganggu saya. Ini toleransi. Hubungan seperti ini tetap wajib dilakukan oleh umat Islam. Karena umat Islam adalah satu agama yang betul-betul memberikan contoh rahmatan lil alamin. Ramah, kasih sayang kepada semua alam ini, sehingga walaupun berbeda tetap kita harus menghormati. Tapi menghormati itu bukan berarti kita ikut masuk untuk melakukan ibadah yang dilakukan oleh agama yang berbeda, betul. Jadi menghormati itu sifatipun adalah saling menghormati, saling menghargai, sebatas pada upaya untuk menghormati kegiatan mereka. Tetapi kita tidak sampai memasuki aktivitas kegiatan keagamaan. Nah, kalau sampai memasuki aktivitas kegiatan, berarti kalau panjenengan saya kan jadi sama melakukan kegiatan agama yang berbeda itu. Itu namanya sinkretisasi, sinkretisme. Jadi agamanya dicampur nih ngoten. Itu namanya sinkretisme, betul aja. Islam membolehkan sebatas pada penghargaan dan penghormatan. Sebab Islam memang melarang pulau panjenengan saya untuk konflik, untuk terjadi problem, untuk terjadi kekerasan antar perbedaan agama. Apalagi intern agama, podo wong Islami NU karo Muhammadiyah beda, lajeng konflik, itu betul-betul dilarang oleh Islam. Wong sing antar agama mawon kula panjenengan sedaya boten angsal konflik. Sebab napa? Agama niku paringane pengiran, nggih ya. Kula panjenengan sedaya masuk Islam niku kinten-kinten Islam kula panjenengan sedaya niku paringane Allah, atau kula panjenengan sedaya niku memang betul-betul berusaha bekerja keras untuk masuk Islam. Ini paringane Allah.
Jadi kula panjenengan sedaya niku adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, lajeng dipilih oleh Allah untuk dimasukkan di dalam Islam. Itu luar biasa. Terus sesungguhnya keislaman kula panjenengan sedaya itu bukan karena keturunan, bukan karena usaha keras kula panjenengan sedaya, tetapi keislaman kula panjenengan sedaya itu adalah karena napa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha istafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan, istafa niku memilihkan. Innallaha setuhune Gusti Allah taala istafa telah memilihkan lakum dumateng panjenengan sedaya ad-dina agama Islam. Niku dipilihaken kali Allah. Wala tamutunna, karena mengatakan janganlah panjenengan sedaya meninggalkan kehidupan dunia itu illa kejaba wa antum muslimun. Panjenengan sedaya betul-betul dalam keadaan beragama Islam yang sesungguhnya. Karena itu wa antum muslimun, bukan wa antum islamiyun, gitu kan. Muslim niku artosipun kalau dalam bahasa Arab niku isim fa'il. Illa kejaba wa antum muslimun. Ojo mati panjenengan sedaya, ojo meninggalkan dunia ini panjenengan sedaya, illa kejaba wa antum muslimun, panjenengan sedaya muslimun. Muslimun itu pelaku Islam, bukan hanya sekedar tertarik dumateng identitas Islam. Jadi muslimun itu bukan Islam KTP, bukan Islam KTP, tapi muslimun itu Islam orang muslim yang betul-betul berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Jadi betul-betul muslimun itu adalah orang-orang yang betul-betul masuk menjalankan ajaran Islam, bukan illa wa antum islamiyun, kejaba panjenengan saya beragama Islam, bukan, tapi kejaba panjenengan saya muslim, betul-betul orang yang menjalankan seluruh perintah-perintah ajaran dan larangan-larangan yang terdapat di dalam ajaran Islam. Itulah yang disebut dengan muslim. Jadi yang dimaksud oleh ayat ini sesungguhnya innallaha, setuhunnya Allah istafa lakum, telah memilihkan dumateng panjenengan sedaya dina agama Islam. Jadi agama Islam kula panjenengan sedaya niku dipilihaken dumateng Allah. Artosipun apa? Panjenengan sedaya termasuk orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk dimasukkan dumateng agamanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku kan dikaya sejatosipun panjenengan. Dilebetaken dados tiang muslim ini mawon termasuk orang yang luar biasa di hadapan Allah. Dipilih oleh Allah menjadi orang muslim, luar biasa. Karena itu sesungguhnya keislaman kula panjenengan sedaya itu betul-betul harus dipelihara. Boleh panjenengan sedaya bertoleransi, menghormati dan menghargai terhadap agama orang lain, tetapi tidak boleh sampai panjenengan sedaya memasuki keyakinannya dan memasuki ajarannya. Menghormati dan menghargai hukumipun wajib, yang dalam bahasa agama disebut dengan toleransi. Kenapa Islam mengenal tentang toleransi? Itu hak asasi, karena agama itu bukan sesuatu yang kita kejar dan kemudian itu merupakan karya kita, bukan. Agama itu adalah given, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu panjenengan sedaya boten ansal mengolok-olok agama lain, agama orang lain direndahkan, sementara panjenengan menempatkan agama panjenengan itu unggul di hadapan mereka. Boten ansal. Tapi di internalnya itu agama saya memang adalah agama yang paling hebat. Tapi jangan kemudian berkata di hadapan mereka agamaku itu adalah agama yang paling hebat sehingga menimbulkan konflik. Betul. Jadi itulah sesungguhnya yang disebut dengan ras.
nek panjenengan sedaya itu mengolok-olok orang lain, menghina orang lain karena perbedaan agama, itu disebut dengan rasisme. Mengolok-olok orang lain karena perbedaan warna kulit, rasisme. Karena perbedaan budaya, rasisme. Karena perbedaan keyakinan, rasisme. Betul ansal. Karena itu adalah given, pemberian saking Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoke disyukuri mawon. Mengisi ajaran agama yang telah dipilihkan oleh Allah menjadi bertakwa, itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Setuhune yang paling mulia di antara panjenengan sedaya di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Ini kan surat Al-Hujurat kan gitu. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai para manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Setuhune aku telah menciptakan kalian semua terdiri dari dua unsur jenis kelamin, ialah laki-laki dan perempuan. Ini Allah mengatakan, ojo krono perbedaan laki-laki dan perempuan kita menghina laki-laki, sebaliknya laki-laki menghina perempuan. Perempuan itu panjenengan dados perempuan itu napa pilihan panjenengan kan betul. Aku biyen wis izin dari pangeran, ya Allah jadikanlah saya sebagai seorang perempuan kan betul. Niku pemberian. Laki-laki utawi perempuan itu bukan pilihan kita, bukan karya kita, tetapi ketetapan saking Allah Subhanahu wa taala. Keranten mekaten panjenengan boten angsal mengelok-elok didasarkan pada pertimbangan jenis kelamin. Ini rasisme boten angsal. Dosa besar. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Setelah aku ciptakan kalian terdiri dari dua unsur jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, lalu aku jadikan fasilitas media. Fasilitasnya apa? Syu'uban wa qabailan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Suku-suku, bangsa-bangsa, budaya-budaya yang berbeda, ini fasilitas saking Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilihan kita. Panjenengan berbangsa Eropa itu juga bukan pilihan kita, tetapi pemberian Allah. Panjenengan berbangsa Indonesia, kok tahu-tahu saya itu dulu kok di Indonesia ya? Apakah ini pilihan kita, kerja keras kita sehingga kita ditempatkan di Indonesia? Utawi kula panjenengan sedaya memang dititahkan oleh Allah, ya kita taruhnya di Indonesia. Itulah yang disebut dengan ras. Panjenengan sedaya boten angsal ngolok-ngolok orang Amerika karena dasaripun panjenengan merasa lebih hebat. Indonesia lebih hebat daripada Amerika. Amerika lebih hebat daripada Indonesia. Boten angsal. Kenapa? Karena itu adalah given, al-fitrah al-munazzalah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang bukan didasarkan karena pilihan kita, bukan didasarkan karya, bukan didasarkan karena prestasi kita, pilihan kita atau karya kita, tetapi sedaya itu adalah karya Allah Subhanahu wa taala. Terus putih caranipun menilai menungso niku didasarkan pada apa? Kemuliaan dan kerendahan manusia. Didasarkan pada prestasi itu. Prestasi. Inna akramakum indallahi atqakum. Niki kan ayat yang sini itu an-nisbah. Ayat yang sini itu adalah prestasi. An-nisbah niku nggih bangsa, suku, golongan. Apa mau? Warna kulit, budaya yang berbeda. Ini sing ayat sing sebelum sebelah sini niku an-nisbah.
Nisbah niku sesuatu yang terjadi pada diri kita bukan karena pilihan kita, bukan karena karya kita, tetapi paringanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini didadosaken berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya pun disebut lita'arofu, agar panjenengan sedaya saling memahami dan saling mengenal. Kalau panjenengan sedaya saling memahami dan saling mengenal, maka panjenengan sedaya nggadahi dasar untuk masuk dumateng napa niku derajat ketakwaan. Nek panjenengan sedaya diciptakan perbedaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa lita'arofu, tidak saling kenal mengenal, tetapi sebaliknya justru terjadi konflik, maka itulah panjenengan sedaya tidak sampai kepada ketakwaan, tetapi konflik didasarkan pada merasa saling hebat antara satu dengan yang lain, didasarkan pada apa? An-nisbah. Dosa makhluk pertama kali sebagai bentuk dosa besar di hadapan Allah adalah dosa rasisme. Ini dosa makhluk pertama kali. Sinten sing gawe dosa? Sinten yang telah melanggar perbuatan dosa? Iki menika iblis. Iblis di dalam surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnakum, sungguh aku telah menciptakan kamu wahai Adam. Tsumma sawwarnakum, kemudian aku bentuk tubuhmu wahai Adam. Tsumma qulna lil malaikati, lalu aku berkata kepada malaikat, usjudu, wahai malaikat, sujudlah panjenengan sedaya li Adam, kepada Adam. Fasajadu, kemudian sedaya malaikat itu sujud memenuhi perintah Allah, illa kejaba iblis. Iblis mawon sing boten purun sujud. Lam yakum minas sajidin, dan iblis itu adalah salah satu makhluk yang tergolong bukan orang yang mau sujud kepada Adam, ataupun menolak Adam, menolak perintahipun Allah. Qala lajeng Allah menika ngendika firman, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Wahai iblis, apa yang mendorong kamu untuk menolak perintahku? Ialah bersujud kepada Adam. Qala, iblis menjawab, ana khairun minhu, ya Allah, ya Gusti, kula nolak perintah panjenengan untuk sujud dumateng Adam ini keranten krana ana khairun minhu, aku luwih apik katimbang Adam Gusti. Khalaqtani min narin, panjenengan menciptakan saya dari api, wa khalaqtahu min tin, dan panjenengan menciptakan Adam saking tanah. Kula panjenengan cipta saking api, Adam panjenengan cipta saking tanah. Lah niku lho Gusti, kula niku merasa lebih hebat katimbang Adam. Nah, ini naminipun an-nisbah. An-nisbah niku napa? Merasa lebih unggul katimbang yang lain, bukan karena karyanya. Dia diciptakan dari tanah, dari api. Adam diciptakan dari tanah. Niku napa pilihannya? Makhluk itu bukan, itu paringanipun Allah Subhanahu wa taala, bukan prestasinya, bukan karyanya, bukan pilihannya, tetapi itu semata-mata an-nisbah, sesuatu yang terjadi pada makhluk itu karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan saya dilarang keras untuk mempersoalkan, bahkan sebaliknya untuk saling mengolok-olok dan saling menghina, karena didasarkan karena an-nisbah ini betul-betul dilarang. Itu yang menurut Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai rasisme. Ras, dosa ras, ngolok-ngolok dumateng tiyang lain didasarkan karena an-nisbah, bukan didasarkan karena prestasi panjenengan sedaya. Betul kan? Jadi itulah disebut an-nisbah. Karena itu di dalam Islam achievement orientation, orientasinya harus prestasi.
orientasi penghargaan kepada manusia itu didasarkan sejauh mana menungso itu melakukan sebuah prestasi. Karena itu yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala bukan didasarkan pada anisbah walau iki mulia karena diciptakan dari tanah, bukan. Ini mulia karena ada di sebuah bangsa Amerika, bukan. Ini mulia karena sukunya adalah suku ini. Ini mulia karena nasabnya adalah nasab, bukan itu Allah, bukan itu. Melihat dasar kemuliaan seseorang bukan didasarkan pada askriptif faktor penisbatan, tetapi didasarkan pada achievement orientation, orientasi prestasi. Orientasi penghargaan kemuliaan manusia niku didasarkan pada sejauh mana amal manungso itu terjadi, sejauh mana prestasi manusia itu terjadi. Karena itu Allah mengukurnya bukan didasarkan pada pertimbangan nisbah, tetapi kemuliaan manusia itu adalah karena prestasinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, ini Allah jawab dalam surat Al-Hujurat, yang paling mulia di antara panjenengan sedaya adalah atqakum, yang paling berprestasi. Atqakum itu prestasi. Atqakum itu didasarkan pada amal dan karya panjenengan. Yang paling bertakwa. Berarti kalau ada istilah paling bertakwa, berarti ono sing paling rendah takwanya, menengah takwanya, paling hebat takwanya. Jadi enten tingkatan itu takwa. Nah ibadahnya masyaallah istiqomah, perilaku sosialnya luar biasa. Itu berarti tingkatannya atqakum yang paling bertakwa. Panjenengan saged menduduki posisi ini ya digawe hisab nih Pak. Saya mau tanya di batang kula. Cat terus pundi masuk surga digawe hisab. Wangel niku jawabe. Kowe ae nek aku wis ceramah dhewe kita sampaikan. Digawe hisab niku boten gampang. Nek panjenengan sampai bisa menduduki sosialnya baik, vertikalnya baik, digawe hisab. Buatan dihisab kalian Allah SWT. Atqakum yang paling bertakwa itu nopo? Yang paling berprestasi. Prestasi vertikalnya di mata Allah lulus dengan lulus yang istimewa. Prestasi hablum minan nasnya, hubungan sosialnya lulus dengan prestasi yang luar biasa. Tidak pernah mencela orang, tidak pernah menghina orang, tetapi selalu menempatkan orang itu sebagai makhluk yang terbaik di sisi Allah. Karena itu panjenengan saya saling menghormati, saling memuliakan, saling kasih sayang, saling menciptakan harmonitas dan kedamaian sosial. Ada sebagian di antara panjenengan yang kiranya kurang mendapatkan nasib yang baik, ada empati dari dalam panjenengan saya untuk juga memperhatikan sebagian ini. Inilah yang disebut prestasi di sisi Allah, luar biasa. Vertikal spiritualnya luar biasa, horizontal sosialnya luar biasa. Hablum minallah wa hablum minannas. Nah ini lulus ya jelas ini kisah. Niki sing biasanya orang itu menganggap dirinya mulia itu selalu karena dasaripun kalau nisbah padahal nisbah kalau diciptakan berbeda-beda oleh Allah itu untuk nopo itu hanya untuk lita'arufu, agar panjenengan saling memahami dan saling mengenal. Kalau panjenengan saling memahami berarti oleh ilmu katakan belajar berbeda, berinteraksi dengan agama yang berbeda, belajar berinteraksi dengan budaya yang berbeda, belajar berinteraksi dengan kulit yang berbeda, dengan fisik yang berbeda, dengan bangsa yang berbeda, dengan suku yang berbeda. Ini dianjurkan oleh Allah supaya lita'arufu. Jangan panjenengan sedaya jadikan fasilitas yang berbeda-beda itu sebagai alat untuk mengukur tinggi dan rendahnya derajat manusia.
bukan, tetapi untuk saling mengenal. Jadikanlah alat untuk mengukur tinggi dan derajatnya manusia itu lewat nopo? Lewat amal dan prestasi panjenengan. Saking pentingnya amal itu, maka ada ayat yang mengatakan orang yang tidak beramal di dalam kehidupan ini sesungguhnya hidupnya sama dengan kosong, sama dengan makhluk hidup yang berjalan dalam keadaan kosong, tidak memiliki ruh dan tidak memiliki arah kemana. Wujuduhu ka'adamini, wujudnya menungso itu padha karo boten wonten. Dalam surat An-Najm dikatakan am lam yunabba bima fi suhufi Ibrahim, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Apakah belum diberitakan kepada mereka apa-apa yang terdapat di dalam lembaran Musa dan lembaran Ibrahim? Suhufnya Musa dan suhufnya itu dulu namanya suhuf, hanya terdiri dari lembaran-lembaran ajaran. Senes al-mushaf seperti kitab Al-Quran yang tebal itu namanya suhuf, itu hanya sebagian saja. Lembaran-lembaran ajaran Musa yang disebut Taurat, lembaran-lembaran ajaran Ibrahim, alladzi waffa, yang selalu menuju kepada penyempurnaan. Allah taziru waziratu wisra ukhra, yaitu orang-orang yang telah melakukan dosa itu tidak akan bisa memikul dosa orang lain. Betul sakit nebus kesalahan dosa wong liya, betul sakit. Misalkan abah niki wis jamaahku tak tebusin dosane, betul sakit. Dosane orang lain ditebus kiambak, betul sakit diwakili oleh elit agama, pimpinan agama, betul sakit. Pimpinan agama hanya memberi contoh, nek pengen selamat mela orangku. Aja ngandalkan wis titip bah. Jamaah ini kula mboten sakit, mboten saged hadir kula titip mawon dari jamaah, mboten saged dititipaken nggih. Mboten saged. Nyuwun sewu mungkin nek panjenengan donga kula titip mawon. Kula sepatus dosa-dosa kula dipun ampuni kalian Allah. Mboten saged dititipaken, mboten saged. Ini urusan pribadi. Jadi ini dikatakan apakah belum diberitakan berita kepada mereka lembaran-lembaran yang ada di dalam suhuf Musa dan suhuf Ibrahim yang selalu berubah menjadi lebih sempurna itu, yaitu bahwa orang-orang yang telah berdosa itu tidak bisa menebus dosa orang lain. Allah taziru waziratun wisra ukhra wa an laisa lil insan illa masah, dan bahwa orang itu ya wa an laisa lil insan, bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan sesuatu apa-apa illa kejaba masa, apa yang telah diamalkan, apa yang telah dilakukan. Nek boten pernah melakukan apa-apa, tidak pernah mengamalkan apa-apa, menungso niku nggih boten gadah napa-napa. Sekarang tinggal panjenengan mengevaluasi, menghitung sudah berapa banyak amal yang saya lakukan. Amal menuju Allah yang bersifat vertikal, akhlak panjenengan kepada Allah, tidak boleh syirik, selalu mematuhi seluruh perintah-perintahnya. Ini amal panjenengan dumateng Allah. Amal panjenengan dumateng sesama diperintahkan oleh Allah untuk saling ukhuwah, membangun persaudaraan, persatuan, gotong royong, lalu kemudian kerukunan, perdamaian, tidak boleh konflik, tidak boleh kekerasan, saling membantu. Ini amal yang Allah perintahkan dumateng kula panjenengan sedaya. Nek panjenengan sedaya ke atasnya vertikal sudah luar biasa, ke sampingnya horizontal sudah luar biasa, dia sampai lurus. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a, menungso itu tidak akan mendapatkan sesuatu apapun kejaba yang pernah ia lakukan, yang pernah ia amalkan. Wa anna sa'yahu, dan sesungguhnya amal orang itu saufa yura,
kelak akan diperlihatkan oleh Allah, summa yujzahu al-jazaa al-awfa, lantas oleh Allah Subhanahu wa taala orang itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang jauh lebih sempurna. Niku dados kuncine kula panjenengan sedaya urusan bab amal itu tidak boleh mengandalkan orang lain. Gak boleh titip kiai ini mboten asal. Jaluk ngapura titip kiai ini, jaluk apa titip kiai ini. Tapi nek cedhek kali kiai penting. Nek cedhek kali kiai penting. Nek titip urusan niku saged napa mboten nyelametaken. Lah nek Allah saged ridho. Nek cedhek karo ulama padha karo cedhek karo nabi katanya kan. Nek cedhek karo nabi padha karo cedhek karo pangeran. Nek cedhek karo pangeran wa ma'wahu fil jannah, panggonane di surga. Paling tidak orang yang mencintai kiai dan senang dengan kiai, dengan ulama, sudah alhamdulillah. Itu ada tanda-tanda dia selamat. Nek wis gak tahu amal, benci karo kiai. Nah, itu alamat. Alamat itu. Itu harus. Nah, itu ternyata pentingnya kalam berbicara kayak kados ngoten niku. Tarku mukhalitatun nas illa fi ma la budda minhu wa tarku talibud dunya illa fi ma la budda, meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia itu napa saged panjenengan? Karena kinalahum dikatakan pada mereka man harrama zinatallah. Sopo sing mengharamkan hiasan dunia ini? Liyukhrija li ibadi, hiasan dunia itu Allah ciptakan memang dipersiapkan kangge hambanya. Nek panjenengan saya membenci dunia itu sesungguhnya napa? Bertentangan dengan harapannya Allah. Allah itu menciptakan dunia itu kanggo napa? Liyukhrija li ibadi. Aku keluarkan hiasan dunia itu kanggo hambaku. Nek hambaku gak pengen dunia ini cirine pangeran embel gak percaya. Allah gak boten percaya, mesti senenge dunia. Tapi nek tarku dunia itu apa maksudipun? Tarku dunia ini. Dunia itu menjadi sesuatu yang diciptakan oleh Allah sebagai hiasan dunia, sedaya tiyang mesti senang. Tapi kalau tarku dunia itu artinya meninggalkan kepemilikan secara mutlak. Kita tetap menganggap bahwa dunia ini amanah Allah. Kalau sadar bahwa dunia itu amanah, dititipaken dumateng panjenengan sedaya untuk difungsikan semaksimal mungkin sepanjang bermanfaat. Aja sampai difungsikan gak ana manfaate. Apa mana difungsikan yang berbeda dengan tujuannya Allah. Ini berbahaya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hadisnya salasun min kanzillah. Ada 3 hal yang itu termasuk simpanan Allah. La yutiha illa man ahabbahu. 3 hal itu tidak pernah Allah berikan kepada siapapun kecuali Allah berikan kepada orang yang dicintainya. Apa itu 3 hal simpanan Allah? Nek namanya simpanan kan sesuatu yang mulia kan? Nggih kan? Nek panjenengan nyimpen sesuatu, mosok nyimpen sing gak mulia. Yang kira-kira kecil tapi bermanfaat dan mulia, misalkan logam emas. Ini disimpan. Nah, kita sesuatu yang besar tapi gak ada harganya, mosok disimpan. Apalagi kalau ya bukan disimpan yang diamankan. Karena disimpan itu betul-betul rahasia. Apa itu 3 hal simpanan Allah yang tidak pernah diberikan Allah kepada siapapun kecuali hanya diberikan kepada orang yang dicintai. Siji al-faqru, kefakiran. Kok sakit gitu. Kok sakit begitu? Loro al-maradu, sakit. Tentu nek panjenengan ningali tiyang sakit wis lara-lara nang minggat aduk karo
pengiran. Ojo bermoten. Orang sakit itu kekasihnya Allah. Al-faqru orang sing butuh, fakir niku kan lengkap mboten gadake. Iku kekasih Allah. Tapi sing nomor 3 wau as-sabr, sabar. Itu satu paket nih. Sakit niku kekasih Allah tapi syaratnya sabar. Fakir itu kekasih Allah tapi syaratnya pun sabar. Lah nek sakit muring-muring niku mboten kategori niki. Sakit tapi kok miso-miso mboten kategori niki. Nek sakit tapi sabar, ya Allah panjenengan uji kula nrimo, kula ridho. Panjenengan muji kula dados sakit ngeten iki sejatosipun panjenengan cinta dhumateng kula. Kenapa cinta? Karena sakit yang aku alami ini sesungguhnya adalah alternatif panjenengan untuk memberi sakit dhumateng kula niku sejatosipun agar saya ini saged dekat dhumateng panjenengan. Sebab saat kula sehat, kula lali ya Allah dhumateng panjenengan. Ngoten crita niku. Nggih kan? Panjenengan sakit niku dhisik pundi sih kali sehat? Sehat. Allah itu maringi sehat piye? Mboten tahu-tahu maringi sakit mboten. Dados kula ngertos ya Allah, panjenengan maringi kula sakit niku maksudipun panjenengan maringi kesempatan. Nek kula sakit ngeten iki kan kula eling dhumateng panjenengan. Sebab bagaimana tidak eling kula sakitnya kados ngeten, kula mesti nyuwun dhumateng panjenengan agar diberi kesembuhan. Eling ya karo pengiran. Iki nek gak tak kei sakit gak eling karo pengiran. Ini lali, nek tak kei sehat gak pernah merasakan nikmatnya, hakikat nikmatnya sehat boten pernah dirasakan. Namun nikmat sehat secara fisik ya rasakan. Tapi hakikatipun sehat yang sejati niku apa? Tidak pernah dirasakan. Terus nek pas sehat itu betul-betul ya secara fisik merasa sehat, tapi enggak pernah eling di mata Allah. Siapa sih sesungguhnya yang memberi kesehatan? Tidak pernah eling. Tapi begitu diparingi sakit, baru eling nikmat sehat itu. Ya Allah, ketika saya dulu sehat kok ya lali. Pas kula sehat itu boten kula damel ibadah. Kula sehat niku kula damel futsal terus ini. Futsal boten apa-apa, asalkan pas futsal itu eling karo pangeran. Kan luar biasa. Ya Allah, Engkau memberi kesehatan saya sehingga saya jaga amanah kesehatan ini dengan olahraga. Luar biasa. Yang seperti itu luar biasa. Tapi nek sama sekali bahwa kesehatan yang luar biasa ini tidak pernah kita melakukan introspeksi ya bahwa kesehatan ini paringane saking Allah Subhanahu wa taala, betul-betul panjenengan lupa, betul-betul lupa semaksimal mungkin. Lah itulah yang kemudian Allah curiga. Iki janjane itu hamba ku apik. Tapi gampang lali karo aku. Ning laline iku ora sengaja iki hambaku iki lali karo aku, tapi gak sengaja. Berbeda dengan yang satunya itu. Laline itu karena sombong, menolak keberadaan saya, karena itu dia disebut orang yang musyrik dan kafir. Tapi nek siji iki wong siji iki jane apik dasare. Sehat tapi gampang lali. Tapi laline iki ora krana sengaja tapi betul-betul lupa. Ya wis karena itu tak pindah wis. Tak pindah. Wis gak sehat, ora saya beri sehat, saya beri sakit. Ini dipindah. Maksudnya kan apa? Ini adalah bagian dari kasih sayang Allah. Karena orang ini masih dicintai. Nek tak gawe sehat iku ora eling karo aku, maka coba saya tak pindah jadi sakit. Insya Allah eling karo aku. Nek tak gawe sugih ora eling karo aku, tapi yo gak sengaja gak elingi. Merasa dhewe wis kerja dhewe.
Sugih itu karena usahanya dewi. Lagi nek tak terus no bahaya, eman. Padahal iki kekasihku juga. Coba tak geser jadi fakir. Insya Allah kau eling karaku. Begitu digeser fakir, langsung fakir pertama kali hari pertama itu sudah. Ya Allah, itu sudah doa kepada Allah. Ya Allah, gampang eling. Tak gaya miskin loh, gampang eling. Lalu minta lagi jadi kaya, tapi syaratnya nanti bersyukur. Ya wes tak rubah lagi jadi kaya. Jadi orang yang kaya raya itu ada dua kemungkinan. Kaya raya, lali karo pengiran, tapi lalinya itu sengaja melupakan. Jadi kayanya itu dia itu betul-betul bertentangan dengan kehendak Allah. Orang seperti ini oleh Allah akan dibuat kaya terus. Tetapi kekayaannya itu sesungguhnya melulu orang ini. Kalau orang itu kaya raya, tetapi kemudian tidak beriman kepada Allah, malah takabur kepada Allah, itu dilulu sekalian. Gak dirubah jadi fakir, kaya terus. Tetapi kayanya itu justru membuat dia itu menjadi menyimpang dari Allah. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak dicintai oleh Allah. Bahaya. Kayanya itu membuat dia semakin menjauh dari Allah. Tapi ada yang kedua, orang kaya raya, tapi uripe itu ditakdirne sugih terus. Niki model kedua nih. Ditakdirne sugih terus, tapi uripe itu selalu bersyukur kepada Allah. Selalu ibadah di mata Allah, taat kepada Allah. Kenapa orang itu diberi kaya terus-menerus kepada Allah? Kalau orang itu diberi kekayaan oleh Allah, tapi selalu dekat, selalu taat, selalu ibadah dan selalu bersyukur, maka Allah berjanji, la azidannakum, aku akan tambah nikmatnya orang. Jadi dengan dungo mawon sing kelompok kedua ini ditakdir dengan kaya raya, tapi kekayaannya itu tidak membuat panjenengan sedaya lupa kepada Allah, tetapi selalu dekat dan bersyukur kepada Allah. Kalau orang selalu dekat dan bersyukur kepada Allah, insya Allah kekayaannya itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini itu dicintai oleh Allah, tapi dicintai dalam posisi sugih terus. Orang yang dicintai dalam posisi sugih tapi gak kuat nyandang sugih, dibelok gede fakir ini sementara. Dibeloknya sementara mawon. Nek pun eling kali pangeran, syukur malih. Sugih malih. Ngoten. Niku irama teori kekayaan dan teori kemiskinan. Niku wonten teori di dalam Al-Qur'an. Nek niki dirumusaken menjadi teori luar biasa. Nanti suatu saat akan saya tulis sebuah teori. Orang bisa menjadi kaya tetapi atas ridhonya, dan orang yang menjadi kaya tetapi betul-betul dibenci oleh Allah. Dan orang yang miskin sementara karena juga adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena mereka dimiskinkan sementara, dia lali terus. Ini kalau namanya menungso itu al-insan mahalul khata wa nisyan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya selalu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan. Tetapi saat kula panjenengan sedaya diberi kemudahan, mudah-mudahan juga kita bermohon selalu ingat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.